Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat sehat, nikmat iman ya yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melakukan agenda belajar kembali dalam materi pendidikan agama Islam. Semoga teman-teman masih tetap bersemangat ya, walaupun pembelajarannya masih dalam keadaan online atau daring ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke dalam materi baru, yaitu ihsan. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi syukur, kemudian terdapat juga berpikir kritis dan demokrasi. Dan kemarin sudah ada beberapa juga yang sudah dikumpulkan tugas-tugasnya ya. Dan untuk hari ini kita masuk ke dalam materi ihsan. Oke. Nah, langsung aja. Ini ada peta konsep dari materi ihsan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada 3 bagian yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama itu membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait ihsan ya. Kemudian menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang ihsan. Kemudian kita memahami bagaimana hikmah dan manfaat dari perilaku ihsan gitu ya, sehingga nantinya tujuan yang akan kita capai yaitu dapat menghafal Quran surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian dapat memahami dan merealisasikan dengan baik bagaimana sikap dan perilaku ihsan itu sendiri. Oke, nah pada pertemuan hari ini ya, kita akan lebih fokus kepada bagaimana membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan makhrijul huruf dan memahami atau menganalisis dari hukum tajwid Al-Quran ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini. Jadi untuk pekan ini kita hanya fokus kepada materi yang pertama, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta menganalisis bagaimana hukum tajwid yang ada di dalamnya. Ya, kita langsung masuk aja kepada Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 83. Oke, terlebih dulu saya akan membacakan ayat tersebut. Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Oke, artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Ya, ini terjemah atau arti dari Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 83. Ya, dimana di sini kita diingatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai kita jangan sampai menyembah selain dengan
selain daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, kepada kerabat, kemudian kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin ya. Kemudian setelah itu ditegaskan juga bertutur katalah dengan baik kepada sesama manusia gitu ya. Kemudian melaksanakan kewajiban kita sebagai umat manusia, umat muslim ya, yaitu dengan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat gitu ya. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk kepada analisis hukum tajwid Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini teman-teman bisa simak ya satu-satu, sudah ada beberapa lingkaran yang berwarna. Teman-teman fokus kepada ayat yang ada di dalam lingkaran tersebut ya. Yang pertama, ini ada hukum tajwid dari matobi'i ya. Nah ya, wa id akhadna. Jadi dibacanya panjang 2 harokat ya, matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena fathah bertemu dengan alif ya. Hukum tajwidnya adalah matobi'i. Kemudian lingkaran di sebelahnya yang berwarna ungu, itu hukum tajwidnya ada 2 ya, yaitu sama matobi'i juga. Yang pertama itu kasroh bertemu dengan ya sukun ya. Kemudian yang kedua fathah bertemu dengan alif ya. Dua-duanya sama-sama matobi'i. Jadi dibacanya panjang 2 harokat. Jadi akhadna mitha ya. Kemudian selanjutnya, pada lingkaran yang berwarna orange, ini terdapat hukum tajwid dari mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena terdapat huruf mad ya, huruf mad asli yang bertemu dengan hamzah di lain kata ya, teman-teman. Di sini huruf madnya yaitu adalah kasroh bertemu dengan ya, matobi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Yaitu hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil, dibacanya 2, 4 atau 5 harokat. Kemudian selanjutnya ini yang berwarna merah itu terdapat hukum tajwid dari mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Kenapa mad wajib muttasil? Kalau tadi mad jaiz munfasil, ini mad wajib muttasil karena terdapat huruf mad ya bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya teman-teman, jadi mad wajib mutasil ini dibaca 4 atau 5 harokat. Kemudian i di sini kasroh bertemu dengan ya sukun ya, itu ada hukum tajwid matobi'i. Kemudian la ini ada matobi'i juga, fathah bertemu dengan alif ya, dibacanya 2 harokat. Kemudian ta'buduna ya, ta'buduna yaitu matobi'i juga ya, yang berwarna hijau lingkarannya, dhammah bertemu dengan wawu sukun, dibacanya 2 harokat. Kemudian yang berwarna kuning, lingkaran yang berwarna kuning itu menunjukkan hukum tajwid dari tafhim ya. Kenapa tafhim? Karena terdapat lafaz Allah ya, sebelumnya itu ada harokat fathah ya, yang menandakan ini adalah hukum bacaan, hukum tajwid yaitu tafhim. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya itu tebal ya. Jadi jika sebelum lafaz Allah terdapat harokat fathah atau dhammah, itu namanya tafhim. Tapi jika sebelum lafaz Allah itu terdapat harokat kasroh, itu namanya tarqiq. Jadi dibacanya tipis. Nah ini dalam hal ini adalah dibacanya tebal. Jadi illallah ya. Jadi dibacanya tebal. Kemudian lingkaran yang berwarna merah ini wabil walidaini ya, ini terdapat hukum tajwid dari alif lam qamariyah ya, karena terdapat alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf waw ya. Jadi alif lamnya itu dibaca jelas, wabil walidaini ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini yang berwarna merah juga ya, ihsana ya. Ihsa ini matobi'i karena fathah bertemu dengan alif. Kemudian sebelahnya itu na. Jika teman-teman bacanya diwakafkan atau diberhentikan, itu hukum tajwidnya adalah mad iwad ya teman-teman. Jadi mad iwad ini dibaca 2 harokat. Tapi jika teman-teman bacanya dengan wasol atau melanjutkan, yaitu bertemu dengan huruf waw ya.
Ini bisa dilihat bertemu dengan huruf waw. Jadi fathah tanwin bertemu dengan huruf waw, yaitu hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Jadi dibacanya berdengung ya. Nawadil qurba ya. Kemudian selanjutnya lingkaran yang berwarna hijau ini menandakan terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah ya. Jadi di alif lam ya bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf qaf ya. Jadi alif lamnya dibaca jelas ya. Wadil qurba ya, teman-teman. Kemudian sebelahnya lagi, lingkaran yang berwarna biru itu terdapat hukum tajwid mad tabi'i. Ya, dibacanya 2 harokat. Kemudian sebelahnya lagi, wal yata itu terdapat 2 hukum tajwid ya. Terdapat hukum tajwid alif lam qamariyah. Ya, alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf ya. Jadi alif lamnya dibaca jelas. Wal yata ya. Kemudian ta itu fathah bertemu dengan alif, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Kemudian ma ini mad tabi'i juga karena mim terdapat alif berdiri ya, dibacanya 2 harokat. Kemudian selanjutnya wal masakini ya, ini terdapat alif lam qamariyah lagi karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yaitu huruf mim, di mana alif lamnya dibaca jelas ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya itu sa, itu terdapat hukum tajwid dari mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif ya. Kemudian sebelahnya lagi kini itu mad tabi'i juga. Jadi di dalam lingkaran yang berwarna hitam ini terdapat 2 hukum tajwid mad tabi'i ya, teman-teman. Fathah bertemu dengan alif, kemudian kasroh bertemu dengan ya sukun. Oke, selanjutnya. Nah, yang berwarna orange ya atau krem ya, ini waqulu. Ku itu mad tabi'i, dhammah bertemu dengan waw sukun. Kemudian lu ini juga mad tabi'i juga, dhammah bertemu dengan waw sukun. Kemudian linnasi ini juga mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif ya. Mad tabi'i dibaca 2 harokat ya, teman-teman, panjangnya. Kemudian sebelahnya lagi yang berwarna biru, lingkaran yang berwarna biru itu menunjukkan adanya hukum tajwid dari idgham bi gunnah ya, karena fathah tanwin bertemu dengan huruf waw, di mana waw itu termasuk huruf dari idgham bi gunnah ya. Jadi teman-teman bacanya, cara membacanya yaitu berdengung ya atau gunnah ya. Jadi husnau ya, gunnah 3 harokat ya. Husnau wa aqimus ya. Kemudian sebelahnya lagi itu lingkaran yang berwarna ungu menandakan adanya hukum tajwid dari mad tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun, dibacanya 2 harokat ya. Kemudian sebelahnya wa aqimus shalah ya, ini terdapat hukum tajwid alif lam syamsiyah. Kenapa alif lam syamsiyah? Karena alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf shad ya, so. Jadi alif lamnya itu tidak dibaca atau melebur ya. Jadi langsung masuk ke dalam huruf so bacanya. Jadi mussalah ya, wa aqimus shalah ya. Kemudian kita lanjut pada lingkaran selanjutnya. Ini yang berwarna krem ya atau kuning, terdapat hukum tajwid dari mad badal ya, teman-teman. Jadi, untuk mad badal itu ada hamzah bertemu dengan huruf mad. Ya, ada alif berdiri ya. Nah, ini dibacanya berapa harokat? 2 harokat panjangnya. Kemudian sebelahnya yang berwarna hijau itu ada hukum tajwid dari alif lam syamsiyah ya. Betul, alif lam syamsiyah. Jadi alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu huruf za, di mana alif lamnya ini tidak dibaca, jadi langsung masuk ke dalam huruf za. Wa atuz ya, wa atuz zakata. Oke, selanjutnya
Pada lingkaran yang berwarna biru, ini terdapat hukum tajwid dari idhar syafawi, ya. Kenapa idhar syafawi? Ini adalah masuk ke dalam hukum mim mati, ya. Jadi mim sukun atau mim mati itu bertemu dengan huruf alif, ya. Itu menandakan bahwa hukum tajwid dari idhar syafawi. Dibacanya jelas ya, teman-teman. Tsumma tawallaitum illa, ya. Kemudian la ini mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Kemudian sebelahnya itu ada mad tabi'i juga karena kasroh, harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, dibacanya 2 harokat. Kemudian sebelahnya lingkaran yang berwarna ungu itu terdapat fathah tanwin bertemu dengan mim, ya. Dimana ini adalah hukum tajwid dari idgham bigunnah, ya, karena huruf idgham bigunnah itu ada apa aja? Mim, waw, ya, sama nun, ya. Itu 4 itu ya, nun, mawa, ya. Teman-teman bisa hafalinnya dengan mudah. Ya, nun, mawa itu adalah huruf-huruf dari idgham bigunnah, ya. Jadi dibacanya gunnah. Qalilam minkum, ya. Kemudian yang berwarna merah, lingkaran yang berwarna merah itu ada nun sukun bertemu dengan kaf yang menandakan bahwa hukum tajwid ikhfa, ya. Jadi dibacanya samar-samar atau berdengung, ya. Minkum, ya. Kemudian yang berwarna biru itu terdapat hukum tajwid dari idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan waw, dibacanya jelas, ya. Kemudian untuk lingkaran yang selanjutnya, ini pada lingkaran yang berwarna orange itu terdapat 2 hukum tajwid, ya, teman-teman. Ada nun sukun bertemu dengan ta, itu menandakan bahwa adanya hukum tajwid ikhfa, ya. Kemudian mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini adalah hukum tajwid dari idgham mithlain atau yang biasanya disebut itu idgham mimi, ya. Jadi mim sukun bertemu dengan mim, ya. Jadi memasukkan ke huruf berikutnya, ya, ke huruf mim itu disertai dengan dengung. Jadi bacanya gimana? Wa antum mu'ridun, ya. Dengung, ya, teman-teman. Ini namanya idgham mithlain atau idgham mimi, ya. Kemudian yang terakhir ini terdapat hukum tajwid dari mad arid li sukun, ya. Lingkaran yang berwarna merah yaitu terdapat mad arid li sukun. Kenapa mad arid li sukun? Karena adanya mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf yang disukunkan atau yang diwakafkan, ya, yaitu huruf nun. Mad tabi'inya di mana? Mad tabi'inya yaitu dhammah bertemu dengan waw sukun, itu mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, yaitu huruf nun, ya. Jadinya namanya mad arid li sukun. Dibacanya berapa harokat panjangnya? Bisa 2, 4, atau 6 harokat. Oke, teman-teman, sampai sini kita sudah menganalisis bagaimana hukum tajwid secara lengkap yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Ya, teman-teman bisa pahami secara detail kembali, ya, diperhatikan dengan seksama, kemudian direalisasikan pada saat pembacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Diperhatikan panjang pendeknya, kemudian diperhatikan dengungnya, jelasnya, gitu, ya, sehingga nanti bisa membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan makharijul hurufnya, ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini ada pokok-pokok yang tadi sudah dijelaskan, hukum tajwid dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, isi kandungan dari ayat, ya, ayat 83 Quran surat Al-Baqarah. Yang pertama, itu kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Tadi sudah kita bacakan bagaimana terjemahannya, gitu, ya. Janganlah engkau menyekutukan Allah atau menyembah selain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik, gitu, ya. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu, ya. Jadi itu termasuk kata-kata yang wajib yang seharusnya kita sebagai umat muslim kita ucapkan, gitu, ya.
apalagi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, isi kandungan ayat yang ketiga, kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua, kaum kerabat, ya, kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian yang terakhir yaitu kewajiban mendirikan sholat dan membayar zakat. Nah, 4 poin ini adalah yang paling penting, ya. Hal-hal yang paling penting yang perlu kita pahami dan kita realisasikan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagaimana kita sebagai umat Islam, umat muslim gitu ya, harus menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaitu dengan apa? Dengan mengucapkan kata-kata yang baik gitu ya. Ketika kita melihat sesuatu yang hebat gitu atau melihat sesuatu yang indah, ucapkanlah Masya Allah gitu ya. Kemudian melihat sesuatu yang tidak sesuai, maka ucapkanlah Subhanallah gitu ya, segala puji bagi Allah. Kemudian ketika kita diberi kemudahan gitu, kemudian ketika kita diberi rezeki, maka ucapkanlah Alhamdulillah ya. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan kesalahan atau dosa, maka ucapkanlah Astagfirullah ya. Maka ampunilah segala dosa kita. Oke. Selanjutnya itu terdapat hadis terkait ihsan ya. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana hadisnya, yaitu ya yang artinya dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya untuk materi yang disampaikan. Kita cukup fokus kepada pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan menganalisis, memahami bagaimana hukum tajwid yang ada di dalamnya. Ya, kemudian tugas individu untuk pertemuan hari ini yaitu teman-teman rekam suara teman-teman dengan membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian analisislah langsung ya pada saat rekam suara, baca Al-Quran Al-Baqarah ayat 83, kemudian setelah itu baca artinya juga, kemudian setelah itu baru teman-teman analisis hukum tajwid yang ada di dalamnya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dengan lengkap dan dengan benar ya, sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk pembacaan Quran surat Al-Baqarahnya juga harus dengan tartil ya, perhatikan panjang pendeknya dan perhatikan makhorijul hurufnya, jangan sampai ada yang keliru. Jadi teman-teman bacanya pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Oke. Setelah itu bisa teman-teman kirimkan di Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp ya, jika ada kendala dalam pengiriman ke Google Classroom. Oke, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan nanti boleh langsung tanyakan di Google Classroom atau boleh langsung tanyakan via WhatsApp. Oke, teman-teman. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.